Mereka berdua pun hendak kembali, karena sangat bahaya kalau meneruskan perjalanan. Karena tempat itu banyak jebakan yang telah disiapkan, dan mereka menyadari kalau jebakan itu pasti disiapkan oleh Suan. Karena Suan tidak ingin pengawas Ye ikut terlibat dalam misi penyelamatan Guru Liu di dalam penjara air. Di lain sisi, kereta yang dipakai oleh Dingning untuk pergi ke Gunung Lu sesaat dihentikan oleh pasukan negara Heng. Zichu lalu keluar untuk menunjukkan dirinya. Seketika semua pasukan tunduk hormat kepadanya. Dingning yang memang tahu kalau Zichu adalah anak Raja Heng juga berpura-pura terkejut yang seakan-akan ia tidak tahu. Akhirnya, Dingning dan Zichu telah sampai di Gunung Lu, lebih tepatnya berada di tenda milik negara Heng. Zichu bertemu dengan saudaranya yang bernama Han. Meskipun sikap Han seperti sangat tidak menyukainya, namun meskipun begitu, Zichu tetap baik kepadanya, dan hal tersebut disadari oleh Dingning. Lalu mereka semua pun masuk ke dalam untuk menemui Raja Heng. Di saat mereka berdua memberikan hormat kepada sang raja, justru Dingning tidak berlutut sama sekali. Melainkan ia terdiam dan berencana untuk membunuh Raja Heng. Karena di saat ia bersama Mawar membahas mengenai balas dendam, Dingning sempat berkata apabila ia berada tepat di depan Raja Heng, ia pasti akan membunuhnya. Sikap Dingning membuat sang raja menjadi heran karena ia tidak tunduk kepadanya. Akhirnya, Dingning mau hormat kepada sang raja dan mengurungkan niat untuk membunuhnya, karena menyadari perbedaan level kekuatan di antara mereka berdua. Ia pun berlagak bodoh dan berkata kalau ia baru pertama kalinya bertemu dengan sang raja, karena ia sangat senang sampai-sampai ia tak bisa berkata apa-apa dan lupa untuk memberikan hormat. Berkat Dingning yang berhasil menggagalkan Raja Negara Xian untuk mendapatkan akar bodi, hal tersebut membuat Raja Heng menjadi bangga kepadanya. Di saat ia ditanyakan mengenai akar bodi tersebut, Dingning menjawab kalau barang tersebut telah dimakan oleh moyang yang saat ini telah tewas di dalam goa. Raja Heng lalu menunjuk Dingning untuk ikut bersamanya di dalam pertemuan antar negara esok hari. Dingning tentu saja menyetujui permintaannya dan siap untuk menemani sang raja. Singkatnya, saat berada di dalam tenda, Zichu mengatakan kalau ia dipinta oleh ayahnya untuk kembali ke negara Heng. Karena saat ini, negara Heng tidak ada yang menjaga. Sudah sepantasnya, ia yang merupakan putra mahkota untuk menjaga negaranya. Sedangkan saudaranya, yaitu Han, menemani sang ayah untuk menghadiri pertemuan esok hari. Mendengarkan hal itu, Dingning akhirnya jujur kalau akar bodi saat ini sebenarnya telah ia dapatkan, dan ia meminta maaf karena telah membohongi sang raja. Alasan ia melakukan hal tersebut karena ia sangat memerlukan akar bodi untuk menyembuhkan Guru Sue yang saat ini terluka dan tak memiliki kekuatan lagi. Mendengarkan hal itu, Zichu justru tak memarahinya dan ia siap memberikan akar bodi tersebut kepada Guru Sue saat kembali ke negara Heng nantinya. Singkat cerita, pertemuan antar negara akhirnya berlangsung. Baru saja datang, kedua negara, yaitu negara Xian dan negara Mo, telah berselisih tegang satu sama lain. Karena memang keempat negara yang berkumpul saat ini, masing-masing dari mereka tidak ada satupun saling menyukai. Dan sebaliknya, mereka saling membenci satu sama lain. Suasana semakin keruh saat Raja Negara Heng datang ke sana.
恒王请。王上请。 Lalu mereka semua pun duduk di singgasana mereka masing-masing. Pertemuan keempat negara tersebut merupakan ajang untuk unjuk gigi siapa di antara negara mereka yang paling kuat dan tangguh. Diceritakan di saat dulu, negara Heng kalah dan dipermalukan oleh semua negara. Maka dari itu, ia saat ini akan balas dendam atas kekalahannya di saat dulu. 是否还合乎你的口味啊？甚好。 恭迎。 Di lain sisi, saat ini pasukan negara Heng yang dipimpin oleh Bambang ternyata secara diam-diam menyerang sebuah kota milik negara Xian. Hal tersebut dilakukan oleh Raja Heng untuk merebut wilayah kekuasaannya yang saat dulu pernah direbut oleh Raja Xian. Maka dari itu ia ingin merebutnya kembali tanpa disadari oleh Raja Xian. Waktu yang ditunggu pun telah tiba. Raja negara Mo mengutus seseorang untuk maju dan bertarung dengan orang-orang dari negara Heng. Namun bodohnya di sini, Raja negara Mo mengutus guru besar di negaranya. Hal tersebut mendapatkan tentangan dari orang-orangnya. Namun Raja Mo tetap tidak peduli, karena yang terpenting saat ini negaranya bisa menang. 愿为我王一战。 Sedangkan Raja Heng mengutus seorang jenderal muda untuk melawan negara Mo. 安心去吧。 Mereka berdua pun turun di arena pertarungan, dan duel di antara mereka pun dimulai. Di awal pertarungan, guru besar negara Mo saat ini sangat mendominasi, sehingga membuat jenderal negara Heng sedikit kewalahan melawannya. Karena tidak mau kalah bertarung dan mempermalukan negaranya, prajurit negara Heng menggunakan jurus hantu hitam yang merupakan jurus terlarang. 真不愧为恒11侯之首啊！ Hal tersebut membuat semua negara sangat terkejut melihatnya, karena yang diketahui jurus itu telah lama hilang dan resiko dari si pengguna dapat menyebabkan nyawa si pengguna jurus tersebut akan tewas. Pertarungan itu pun kembali berlangsung. Namun sesaat, guru besar negara Mo menggunakan Tameng Qiansan yang dapat menyedot kekuatan seseorang untuk melawan jenderal negara Heng. 方后此战甚艰。 Sama seperti kekuatan jenderal negara Heng, rupanya guru besar negara Xian menggunakan tameng tersebut memiliki efek samping tersendiri, yang dimana penggunanya juga akan tewas setelah menggunakan tameng tersebut. Bisa dikatakan, duel saat ini menang menjadi abu, dan kalah juga tetap menjadi abu. Namun siapapun yang tumbang duluan, maka ia akan kalah. Tameng tersebut lalu mengeluarkan kekuatannya yang dapat membuat sebuah ilusi yang seakan-akan banyak sekali prajurit di sana. Meskipun itu hanyalah sebuah ilusi belaka, namun apabila jenderal negara Heng terkena tusukan pedangnya,
maka ia juga akan tetap terluka. Raja negara Mo teriak-teriak dan menyuruh guru besarnya untuk membunuh lawannya saat ini. Sedangkan Dingning tiba-tiba memberikan selamat kepada Raja Heng karena ia melihat dari pertarungan di sana negara Heng yang akan menang. Pertarungan sengit pun masih berlangsung di antara mereka berdua. Dan pada akhirnya, guru besar negara Mo berhasil dikalahkan dan sekarat di sana. 为我三国以一人之力， 练向此战， Perkataan dari Dingning ternyata tepat dan akurat. Raja Heng menjadi senang dan menyuruh pasukannya untuk menarik jenderalnya dari arena pertarungan untuk segera diobati. Berbeda dengan negara Mo, justru raja dari negara Li tidak ingin menurunkan pasukannya untuk berduel karena ia takut apabila kalah, ia tidak memiliki lagi orang-orang terkuat di sisinya. Namun jenderal miliknya tetap memaksa untuk ikut berduel. Dan pada akhirnya, salah satu jenderal miliknya melawan perintah dan turun ke sana untuk menantang negara Heng berduel. Raja Heng lalu menurunkan Dingning untuk bertarung. Awalnya, Dingning sempat menolak karena ia hanya praktisi level 3, sedangkan lawannya level 5. Raja Heng berkata bertarung saja di arena pertarungan, dan apabila kalah, hal itu sangat wajar karena dirinya merupakan level 3 dan musuhnya level 5. Tapi, apabila ia menang, maka hal tersebut bisa mempermalukan negara Li. Mendengarkan hal itu, Dingning mengikuti perintahnya. 寡人听闻，离国的先府宗门大弟子李锐，青藤白杨洞弟子丁宁。 Jenderal di sana sangat kesal kepada Raja Heng karena menurunkan Dingning yang masih level 3 untuk melawannya, dan hal tersebut ia anggap sebagai penghinaan. Maka dari itu, ia mengatakan apabila Dingning bisa menahan 3 serangan darinya, maka ia akan mengaku kalah. Duel di antara mereka pun hendak berlangsung. 恒王命我出战，久闻恒剑威名，但逆Di sini, mereka mengeluarkan jurus andalan mereka masing-masing untuk menyerang. Namun entah kenapa, Dingning seperti menahan kekuatannya, dan ia terus saja mengelak tanpa melakukan perlawanan. Hal tersebut disadari oleh Raja Negara Xian yang sempat melihat Dingning menggunakan ilmu Ulat Sutra 9 Maut saat membunuh Moyang. Dan ia menyadari kalau Dingning sengaja berpura-pura lemah saat ini untuk menyembunyikan kekuatannya di hadapan Raja Negara Heng. Karena bagaimanapun juga, Dingning merupakan penerus dari Jinmeng. Apabila rahasianya terbongkar, maka habis sudah. Dingning lalu hendak dibunuh, dan ia justru diam tak bergerak. Raja Heng seketika menghentikan pertarungan itu.
Alasan Raja Heng menghentikan duel itu karena ia menganggap Ding Ning telah membantu dan menyelamatkan Zichu, anaknya, dan dianggap sebagai orang yang berjasa besar kepada negara Heng, dan ia ingin duel itu dihentikan, dan tak ingin Ding Ning tewas di sana. Sesaat, Raja Negara Xian mendapatkan kabar dari pasukannya kalau kota miliknya telah direbut oleh negara Heng secara diam-diam. Tentu saja Raja Negara Xian sangat murka kepada Raja Heng karena menggunakan cara licik seperti itu. Raja Heng berkata kalau kota itu adalah miliknya, dan saat ini ia ingin merebutnya kembali. Apabila Raja Xian mau kota tersebut, silahkan berduel dengannya. Mendapatkan tantangan tersebut, Raja Xian tentu saja tidak gentar, dan mereka pun berduel satu sama lain di arena pertarungan. Tanpa basa-basi, Raja Xian langsung menyerangnya dengan seluruh kekuatannya. Namun serangan itu tidak berefek apa-apa, dan akhirnya semua negara tahu kalau Raja Heng saat ini berada di level 8. Hal tersebut membuat semua orang merasa takut, karena bisa dikatakan Raja Heng satu-satunya orang terkuat saat ini. Melihat hal itu, Raja Xian mau tidak mau menggunakan sebuah pil, yang dimana pil tersebut dapat meningkatkan level kekuatannya menjadi level 8 dalam waktu singkat, namun bersifat sementara. Dan pertarungan dahsyat pun terjadi di antara kedua raja tersebut. Karena kekuatan Raja Xian bersifat sementara, ia pun harus menerima pahitnya kekalahan dan terluka oleh serangan dari Raja Heng. Han, anak Raja Heng, sok-sokan dan datang ke sana untuk membunuh Raja Xian, namun niatnya dihentikan oleh ayahnya sendiri. Di sanalah Raja Heng mendeklarasikan kekuatannya saat ini, dan ia mau semua negara harus tunduk atas perintahnya sebagai Raja Negara Heng. Apabila tidak, maka ia sendiri yang akan membinasakan semua negara dengan kekuatannya. Tentu saja ketiga negara saat ini menjadi takut dan getar-getir setelah mendengarkan ucapan dari Raja Heng. Singkat cerita, Raja Negara Xian saat ini sedang sekarat dan hampir meninggal. Di sana ia menitipkan sebuah benda berupa piringan giok untuk diberikan kepada Ding Ning, karena ia tahu Ding Ning anak yang berbakat, yang suatu saat nanti bisa menghancurkan negara Heng. Ia melakukan hal tersebut karena ia ingin Ding Ning nantinya membantu negara Xian miliknya di saat ia telah tiada. Setelah itu ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sang istri hanya bisa menangis melihat kepergian suami tercintanya. Di lain sisi, akibat pertarungan tadi, kini Raja Heng mendapatkan sebuah luka yang cukup serius. Menteri kerajaan yang melihatnya berkata kalau itu bukanlah racun, melainkan sebuah jiwa jahat yang dapat melemahkan kekuatan Raja Heng. Dan pastinya, Raja Xian sengaja melakukan hal tersebut. Di lain tempat, Suan meminta pengawas Ye untuk jangan bekerja sama lagi dengan Bai dan yang lainnya.
Karena pasar ikan saat ini sudah diawasi oleh permaisuri. Apabila pengawas Ye masih berencana menyelamatkan guru Liu di penjara air, maka ia tidak akan bisa membantu lagi apabila pengawas Ye nantinya tertangkap. Percakapan mereka sesaat didengar oleh seseorang yang berada di luar, dan hal tersebut disadari oleh mereka berdua.